طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu hafizakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam taklim kajian Sirah Nabawiyah ini. Mudah-mudahan kita di malam hari ini berada dalam keadaan sehat, berada dalam keadaan tetap tenang dalam keimanan, dalam keadaan kita terus berupaya untuk meningkatkan keilmuan kita, meningkatkan amal kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi langkah-langkah kita, mensukseskan seluruh aktivitas kita dan dijadikannya kita istiqomah di dalam keislaman hingga akhir hayat kita. Bapak Ibu hafizakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan Sirah Nabawiyah. Kemarin kita sudah sampai ke pembahasan perjanjian Hudaibiyah ya. Nah, tadinya di pekan yang lalu itu direncanakan kita akan membahas 2 materi, tapi ternyata tidak cukup ya. Materi perjanjian Hudaibiyah dengan materi perang Khaybar. Jadi kita sekarang akan lanjutkan ya, setelah membahas tentang perjanjian Hudaibiyah, kita sekarang bahas tentang perang Khaybar ya. Bapak Ibu sekalian, perang Khaybar ini terjadi pada bulan Muharram tahun 7 Hijriah. Kurang lebih ya, kalau di tahun Masehi kan itu adalah tahun 629 Masehi. Khaybar ini adalah benteng terakhir orang-orang Yahudi ya. Jadi kita tahu kan di Madinah itu ada 3 kabilah ya, ada 3 kabilah Yahudi, yaitu Bani Kainuqa, kemudian Bani Nadir, kemudian Bani Quraidah ya. Nah, mereka ini punya benteng ya, mereka berkumpul kemudian di benteng Khaybar yang jaraknya cukup jauh ya dari Madinah. Disinilah pertahanan terakhir hingga akhirnya nanti kaum muslimin bisa meruntuhkan ya benteng Khaybar ini, bisa menguasai benteng Khaybar ini, dan kemudian orang-orang Yahudi berada dalam tunduk, berada dalam kekuasaan kaum muslimin ya. Bapak Ibu sekalian, Khaybar ini adalah sebuah kota yang besar ya. Di ini foto yang nampak ini adalah sisa-sisa dari benteng Khaybar ini ya. Nah, di Khaybar ini terdapat lahan pertanian yang sangat luas ya. Jadi sekitar jaraknya ini sekitar 120 km di sebelah utara Madinah, jadi ke arah Syam ya, dari kota Madinah ini. Nah, waktu itu kaum muslimin berangkat bersama pasukan ya, sejumlah 1.400 prajurit ya. Nah, Rasulullah SAW saat itu melakukan penyerangan ke Khaybar ini karena memang ini menjadi tempat orang-orang Yahudi untuk melakukan
berbagai macam konspirasi ya, perencanaan-perencanaan untuk merongrong kekuasaan kaum muslimin di Madinah gitu. Maka kota ini menjadi kota yang sangat strategis ya bagi mereka dan bagi kaum muslimin tentu saja. Khaybar ini, benteng Khaybar ini harus segera dikuasai ya agar kaum muslimin tidak terancam oleh kekuatan orang-orang Yahudi yang melakukan permusuhan ya kepada kaum muslimin ya. Nah, Rasulullah SAW, Bapak Ibu sekalian, bermalam di perbatasan menuju ke Khaybar ini di pagi hari. Para petani Khaybar ini sudah bersiap-siap ya, sudah bersiap-siap, mereka akan pergi ke ladang, lalu mereka melihat gitu. Melihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama pasukannya. Nah, waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berseru ya, Allahu Akbar ya, kharabat Khaybar, runtuhlah Khaybar. Allahu Akbar, runtuhlah Khaybar. Nah, sesungguhnya kata Rasulullah, apabila kita tiba di halaman suatu kaum, maka amat buruklah saat yang akan dialami oleh orang-orang yang telah mendapatkan peringatan. Ya. Maksudnya bahwa Rasulullah SAW ini memberikan ancaman kepada orang-orang Yahudi yang mereka ini sudah mendapatkan peringatan, mendapatkan penjelasan ya dari Rasulullah SAW, tentang mereka tetap saja ingkar kepada Islam dan bahkan mereka melakukan perlawanan terhadap kaum muslimin, permusuhan kepada kaum muslimin. Ya. Nah, melihat kaum muslimin siap dengan pasukannya seperti itu, maka para petani ini mereka segera berlarian ya. Mereka segera berlarian dan masuk lagi ke dalam benteng mereka gitu. Nah, waktu itu Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW memilih tempat ya, memilih tempat untuk mempersiapkan pasukannya ya dalam rangka mengintai benteng-benteng Khaybar pada saat itu. Nah, ini terjadi lagi ya kejadian seperti apa yang pernah terjadi di perang Badar ya. Bagaimana Khabbab bin Munzir ini memberikan masukan ya kepada Rasulullah SAW. Bertanya dia ya, Khabbab bin Munzir, kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah tempat ini yang dipilih oleh Rasulullah ini apalah tempat yang ditetapkan oleh Allah ataukah sekedar pendapat Anda pribadi dalam strategi peperangan? Kemudian kata Rasulullah, ini sekedar pendapat saya. Nah, Khabbab bin Munzir ini kan dikenal sangat ahli ya dalam strategi perang. Kemudian beliau memberikan masukan kepada Rasulullah SAW bahwa tempat ini adalah bukan tempat yang cocok ya, bukan tempat yang cocok untuk menempatkan pasukan. Kata Khobab, ya Rasulullah, tempat ini sangat dekat dengan benteng Natan. Ada salah satu benteng di Khaybar itu namanya benteng Natan. Ya. Ini sangat dekat dengan benteng Natan. Dan seluruh prajurit Khaybar berada dalam benteng itu. Mereka mengetahui keadaan kita, sementara kita tidak mengetahui keadaan mereka. Dan anak panah mereka juga bisa sampai kepada kita, kata Khobab. Ya. Sementara anak panah kita tidak sampai kepada mereka. Ya. Jadi kita ini, kata Khobab, kita ini tidak aman dari serangan mereka. Ya. Di samping itu, kata Khobab, tempat ini diliputi oleh pepohonan kurma. Tempatnya rendah dan kurang sehat. Jadi alangkah baiknya jika Anda ya Rasulullah perintahkan pasukan ini untuk pindah ke tempat lain ya. Tidak yang tidak seperti kondisi tempat saat ini ya, untuk dijadikan markas. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan pendapat kamu ini sungguh tepat, kata Rasulullah. Ya, maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada pasukan untuk berpindah ke tempat lain yang lebih cocok. Ya. Ini pelajaran lagi-lagi ya, pelajaran yang sangat berharga buat kita kaum muslimin ya, bahwa Islam itu sangat menghargai pendapat ya,
Eh, walaupun itu bertentangan ya atau tidak sesuai dengan pendapat Rasulullah SAW. Nah, tentu kita harus membedakan. Tadi makanya adab dari Khabbab bin Mundir ya bertanya dulu kepada Rasulullah gitu. Ya Rasulullah, apakah ini ketetapan? Ya, apakah ini ketetapan dari? Mohon maaf, ini tampil nggak gambarnya, ibu-ibu sekalian, bapak ibu sekalian? Tampil, tampil. Tampil Ustadz. Ada. Ada ya. Barusan di saya Jelas, ini jelas. tiba-tiba hilang. Ada ya. 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 Jadi kembali lagi ya ke pembahasan. Jadi Rasulullah apa di dalam ajaran Islam itu ya selama belum ada nas ya belum ada nas dari Al-Qur'an, dari hadis yang jelas itu merupakan wahyu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kaum muslimin itu diberikan peluang untuk menyampaikan pendapatnya gitu. Nah, bagi kita di zaman ini ya selama hal itu adalah masalah yang bukan qot'i ya. Qot'i itu sesuatu yang sudah ditetapkan, sesuatu yang sudah jelas tegas hukumnya, maka kita ini diberikan peluang tentu saja bagi yang memenuhi syarat ya, memenuhi syarat memiliki ilmu para ulama gitu ya. Maka mereka ini memiliki peluang untuk menyampaikan pendapat dalam masalah-masalah yang bukan qot'i gitu ya. Jadi eh, ada ijtihad di dalam Islam itu gitu. Karena memang Islam mengajarkan seperti itu dan Allah Subhanahu wa taala itu ya hikmahnya ya ketika menjelaskan berbagai macam hukum atau menurunkan ayat Al-Qur'an kemudian Rasulullah menyampaikan hadis-hadis itu tentu saja tidak semua secara apa ya istilahnya secara letterlek itu ada gitu di dalam Al-Qur'an dan hadis gitu ya. Nah, maka di sini dibutuhkan ya Islam memberikan peluang kepada umatnya untuk melakukan ijtihad. Dengan begitulah kemudian Islam itu akan selalu fleksibel ya, selalu sesuai dengan situasi dan kondisi zaman. Nah ini ya, ini kita harus ambil pelajarannya. Oleh karena itu pemimpin ya seorang pemimpin itu atau konsep kepemimpinan di dalam Islam itu bukan otoriter begitu ya, bukan otoriter tapi memberi ruang juga masukan, pendapat gitu, opini dari apa dari siapapun gitu ya, dari siapapun selama itu bukan dalam perkara yang qot'i yang sudah ditetapkan gitu. Tapi kalau sudah dalam dalam lingkup qot'i maka tidak ada ruang lagi untuk bermusyawarah gitu. Tinggal melaksanakan saja kalau sudah qot'i gitu. Ini salah satu pelajaran yang bisa kita ambil ya terkait dengan bagaimana Khabbab bin Mundir ini memberikan masukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti biasa ya ini selalu juga ya berulang Rasulullah ini sebelum peperangan selalu berdoa ya. Di antara doanya ini ketika perang Khaybar ini doa yang diucapkan oleh Rasulullah, ya Allah, Rabb langit dan semua yang dinaunginya, Rob bumi semua yang ditopangnya, Rob setan, maksudnya para pencipta, penguasa, pengatur setan dan semua yang disesatkannya, Rob angin yang menciptakan, yang menguasai, yang mengatur angin dan semua yang diterbangkannya. Sesungguhnya kami mohon kepada Engkau kebaikan negeri ini dan kebaikan penduduknya serta kebaikan yang ada padanya. Kami berlindung denganmu dari kejahatannya, dari kejahatan penduduknya serta kejahatan yang ada padanya. Kemudian setelah itu akdimu bismillah ya, majulah kalian dengan nama Allah. Maka kaum muslimin pada situ berusaha untuk memasuki ya benteng-benteng Khaybar ini memang yang berlapis-lapis ya, berlapis-lapis benteng Khaybar ini. Nah, ketika malam hari sebelum sebelum peperangan dimulai, ini ada sebuah peristiwa juga ya, bahwa Rasulullah SAW itu akan menyerahkan panji, ya menyerahkan ar-rayah, panji peperangan kepada sahabatnya yang akan ditunjuk. Waktu itu Rasulullah mengatakan, besok aku akan menyerahkan
bendera ya kepada orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Juga dicintai Allah dan Rasul-Nya. Wah, semua sahabat tuh ketika malam hari itu, Bapak Ibu sekalian, semuanya itu mereka gelisah ya. Gelisahnya ingin mereka itu ditunjuk ya, ditunjuk oleh Rasulullah atau diserahi ar-rayah ya, bendera perang waktu itu. Karena sudah disebutkan oleh Rasulullah, bendera itu akan diberikan kepada orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, juga dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Tentu semuanya rindu gitu ya, ingin eh, ingin menjadi orang yang dicintai Allah dan Rasul-Nya. Semua berharap-harap, tapi ternyata ya besoknya itu yang ditunjuk untuk membawa bendera perang adalah Ali bin Abi Thalib ya, Ali bin Abi Thalib. Nah, ini menunjukkan dalam peperangan ini bagaimana keutamaan Ali bin Abi Thalib. Memang beliau ini seorang yang perkasa ya, seorang yang kuat ya. Bahkan diceritakan bahwa benteng Khaybar itu pada awalnya bisa didobrak itu oleh Ali bin Abi Thalib gitu. Setelah sebelumnya mengutus Abu Bakar, mengutus Umar, ya berikutnya Rasulullah mengatakan kalimat ini ya. Jadi mengutus Abu Bakar tidak bisa memasuki benteng, kemudian diutus Umar bin Khattab juga tidak bisa memasuki benteng. Nah, berikutnya itu adalah Rasulullah mengucapkan kalimat ini. Besok aku akan menyerah bendera kepada orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, juga dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya. Ali bin Abi Thalib inilah kemudian yang mampu memasuki benteng ya awal ya. Karena ini nanti berlapis. Awalnya itu adalah Ali bin Abi Thalib sehingga pasukan itu nanti bisa memasukinya. Nah, waktu itu Ali bin Abi Thalib ketika diserahi diserahi ar-rayah itu, bendera perang itu, beliau kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah aku memerangi mereka sampai mereka itu seperti kita? Maksudnya menjadi seorang muslim. Kata Rasulullah, jangan terburu-buru ya. Tunggulah sampai kamu itu tiba di tempat mereka. Kemudian setelah itu serulah mereka kepada Islam. Dakwahi dulu kepada Islam. Beritahukan kepada mereka apa yang menjadi kewajiban di dalam Islam kalau mereka masuk Islam. Nah, ini etika dalam peperangan Islam ya. Ketika melakukan penyerangan kepada sebuah negeri atau sebuah wilayah, maka harus dipahami bahwa peperangan di dalam Islam itu adalah dalam rangka mengajak mereka ya, mengajak mereka kepada Islam, atau mereka kemudian kalau tidak mau masuk Islam, maka silahkan mereka hidup berdamai dengan kaum muslimin ya, tapi kaum muslimin diberikan keleluasaan untuk memasuki negeri mereka dan mendakwahkan Islam gitu. Nah, Rasulullah SAW bersabda, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul lakum min humrin na'am, kata Rasulullah. Jadi Allah memberikan hidayah kepada seorang manusia melalui perantaraanmu itu lebih baik nilainya bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah. Ini adalah sababul wurud atau sebab-sebab diucapkannya kalimat hadis ini ya. Jadi pada masa perang Khaybar ketika Rasulullah memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk berdakwah ya, berdakwah dulu kepada orang-orang Yahudi, mengajak dulu orang-orang Yahudi itu supaya beriman kepada Islam, atau mereka kemudian membiarkan kaum muslimin untuk memasuki negeri mereka dan kemudian menyampaikan dakwah ya kepada manusia begitu. Nah, ini hadis yang disampaikan oleh Rasulullah yang menyebutkan tentang keutamaan berdakwah, bahwa kalau kita Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui perantaraan kita, maka kita ini akan mendapatkan keberuntungan. Ya, lebih baik daripada mendapatkan unta merah. Ini kata-kata kiasan ya. Kata-kata kiasan, unta merah itu diibaratkan kalau sekarang apa gitu ya. Jadi unta merah itu memang kendaraan yang paling mewah gitu pada saat itu ya. Jadi lebih baik dari sekedar mendapatkan kendaraan yang mewah lah begitu ya. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, mulailah penyerangan demi penyerangan. Ini kalau
kalau dirinci itu ya, peperangan-peperangan ini akan sangat panjang ya, pembahasannya nggak akan cukup nih kita gitu. Maka saya ringkas saja gitu ya. Pertama adalah kaum muslimin menyerang benteng Naim. Di sini terjadi duel ya antara Marhab bin Al-Aqwa dan Amir bin Al-Aqwa. Kemudian melawan Ali bin Abi Thalib, Yasir, kemudian Zubair bin Awam. Ya. Ringkasnya adalah kemudian dimenangkan oleh kaum muslimin. Ya. Nah ini peperangan di benteng Naim ini terjadi selama beberapa hari. Ya. Di benteng Naim ini memang benteng benteng lapisan pertama, jadi dipertahankan betul-betul gitu ya. Ini perlawanan orang-orang Yahudi itu demikian kuat di sini di benteng Naim ini. Ya. Ini ada rincian-rincian ya sebetulnya terkait dengan peperangan ini. Ini silahkan dibaca langsung saja di buku Sirah Nabawiyah ya gitu. Banyak ya. Ini menjelaskan secara rinci gitu. Kemudian berikutnya ke benteng Sa'ab ya. Benteng Sa'ab. Di sini benteng Sa'ab ini benteng kedua yang terkokoh setelah benteng Naim. Di benteng ini, Bapak Ibu sekalian, ini terdapat 500 pasukan orang Yahudi dan kemudian di situ juga makanan ya disimpan ya. Berbagai jenis makanan disimpan di sana. Perbekalan orang-orang Yahudi disimpan di sana di benteng Sa'ab ini. Nah, benteng Sa'ab ini dikepung oleh kaum muslimin selama 3 hari, lalu berhasil dikuasai, berhasil juga dirampas ya senjata-senjata milik orang Yahudi. Ada senjata namanya manjanik dan dababah ya. Manjanik ini alat pelontar ya, alat pelontar batu. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat juga di film-film kolosal ya, ada pelempar batu, nah itu namanya manjanik gitu. Kemudian ada dababah. Kalau dababah itu mungkin ini bisa dikatakan dababah ini mirip apa ya kalau sekarang. Jadi orang itu kalau dababah itu orang masuk ke semacam bentuknya semacam kotak kayak tank baja begitu ya. Kayak tank baja. Jadi orang itu masuk ke dalam kotak lah semacam kotak gitu untuk melindungi dirinya gitu. Untuk melindungi dirinya. Jadi dia nanti maju dengan menggunakan dababah itu. Ya. Nah itu ya nggak tahu ini tergambar nggak ya dababah itu. Jadi semacam tank baja lah begitu ya. Sepanjang tank baja kemudian di bawahnya itu ada orang-orang gitu sambil ngangkut dababah itu untuk melindungi dirinya. Nah ini dirampas oleh kaum muslimin di benteng Sa'ab ini. Berikutnya benteng Zubair. Ya. Di benteng Zubair ini orang-orang Yahudi berpindah ya dari seluruh benteng yang ada di wilayah Natah ini kemudian ke benteng Zubair ini. Jadi mundur terus. Jadi satu demi satu benteng ini runtuh dikuasai oleh kaum muslimin. Nah di benteng Zubair ini terjadi pengepungan juga selama 3 hari ya. Dan terjadi pertempuran yang sangat sengit antara orang-orang Yahudi dengan dengan kaum muslimin untuk merebut sumber air. Nah ini ya sumber air nih diperebutkan dan sampai akhirnya bisa dikuasai oleh kaum muslimin. Berikutnya benteng Ubay ya. Benteng Ubay. Nah, di sini satu persatu dari pasukan Yahudi itu mengajak perang tanding. Ya. Tapi semuanya berhasil dibunuh oleh para pasukan ya, oleh pahlawan dari kalangan kaum muslimin. Berhasil dibunuh semuanya orang-orang yang nantang perang tanding di sini. Ya. Kemudian di benteng Nizar berikutnya ya, ini satu demi satu runtuh nih, bisa dikuasai oleh kaum muslimin. Nah di sini orang-orang Yahudi merasa di benteng Nizar ini benteng yang lebih kokoh lagi dan orang-orang Yahudi merasa kaum muslimin ini nggak akan mampu menyerbu benteng ini karena mereka menganggap ini benteng ini sangat kuat gitu. Oleh karena itu gitu orang-orang Yahudi itu mereka menempatkan anak-anak mereka, istri-istri mereka itu di benteng Nizar ini gitu. Nah, tapi kemudian kaum muslimin memasang manjanik ya, dengan alat tersebut kemudian kaum muslim ini berhasil merusak dinding-dinding dari benteng itu dan kemudian bisa menyerbu masuk dan menguasai benteng Nizar tersebut ya.
Nah, ini ringkasan penyerangan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Berikutnya gitu. Setelah wilayah Natah dan wilayah Asyiku ya ini ditaklukkan, kemudian Rasulullah SAW mengalihkan sasaran ke penghuni benteng selanjutnya, yaitu benteng Al-Katibah. Jadi sangat banyak sekali ya. Benteng Al-Katibah, benteng Al-Witih, kemudian benteng As-Salalim. Nah, ini ketiga benteng ini adalah milik dari Abul Hakik dari Bani Nadir. Ya. Orang-orang Yahudi di sini bisa dikalahkan oleh kaum muslimin. Mereka melarikan diri dari wilayah Natah dan wilayah Asyiku ini. Kemudian mereka bergabung dengan benteng-benteng tersebut gitu ya. Bertahan di sana tapi kemudian bisa dikuasai oleh kaum muslimin. Ya. Jadi nah ini wilayah setelah sampai di wilayah Al-Katibah ini Rasulullah SAW mengepung benteng tersebut, mengepung penduduknya selama 14 hari dan akhirnya mereka menyerah ya, meminta jaminan keamanan, kemudian menyerahkan semua harta kekayaan mereka ya, menyerahkan tanah mereka, emas, perak, kuda, keledai, baju perang ya, kecuali baju yang dikenakan gitu. Nah, ini diserahkan kepada kaum muslimin. Nah, waktu itu orang-orang Yahudi meminta agar diizinkan menetap di Khaybar. Ya. Kata mereka, wahai Muhammad, biarkanlah kami ini tetap tinggal di tanah ini, di Khaybar, sehingga dapat menggarapnya. Kami ini lebih berpengalaman daripada kalian. Jadi orang-orang Yahudi itu memang seperti yang pernah saya sampaikan ya, berkali-kali ya, bahwa orang-orang Yahudi ini kan sebetulnya penduduk bisa dikatakan penduduk awal ya, wilayah Madinah atau wilayah-wilayah sekitar Madinah gitu. Dan mereka bermata pencahariannya ya berladang ya. Jadi memang mereka ini lebih ahli gitu, lebih ahli dalam mengelola tanah pertanian ya. Dan Rasulullah kemudian menyerahkan tanah Khaybar itu kepada orang-orang Yahudi untuk digarap ya. Dan mereka pun diberikan oleh Rasulullah bagian dari hasil panen tanaman buah-buahan ya, kurma ya, diberikan mereka karena jasa mereka menggarap tanah Khaybar tersebut ya. Sedangkan tanah Khaybar itu kemudian nanti dibagi-bagi ya. Rasulullah SAW memerintahkan kepada Abdullah bin Rawahah ya, untuk membagi tanah Khaybar itu. Kemudian dijadikanlah tanah Khaybar itu 36 bagian. Setiap bagian itu dibagi menjadi 100 bagian, seluruhnya ada 3.600 bagian. Nah, Rasulullah SAW dan kaum muslimin mendapatkan bagian setengah ya dari seluruhnya, yaitu 1.800 bagian begitu. Nah, ini kaum muslimin Bapak Ibu sekalian, kalau di sebelum-sebelumnya atau kita sering mendengar ya bahwa Rasulullah itu atau kaum muslimin itu hidup, terutama kaum muhajirin ya, mereka hidup miskin tuh, makan sangat terbatas ya. Rasulullah juga pernah mengalami sampai istilahnya 7 purnama gitu, tidak memasak makanan gitu, sangat terbatas gitu. Tapi setelah kemenangan di Khaybar ini, kaum muslimin ini hidup lebih makmur begitu. Jadi karena kaum muslimin ini ya memperoleh bagian hasil panen yang sangat luar biasa begitu ya. Jadi kaum muslim ini cukup makan gitu. Cukup makan setelah mereka ini bisa menguasai Khaybar ini ya. Tanah Khaybar ini. Nah, supaya lebih jelas ya, tapi walaupun ini zaman sekarang ya filmnya ya, Khaybar, sisa-sisa benteng Khaybar yang masih ada hingga saat ini ya. Ini kita lihat ya tayangannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali berjumpa dengan Bung Hasibuan. Semua saudara kami kembali kami sapa, semoga semua sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rabbal alamin. Nah, ini sekarang saya sudah berada di perkampungan Khaybarnya dan kami akan menuju mencari satu benteng yang dahulu dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Perkiraannya ada di atas sana itu. Karena jalan-jalan di sini sangat terjal, saya siapkan tongkat juga nih, seperti ini.
bagaimana bisa masuk ke benteng yang di sana. Kalau zaman dulu pada masa Rasul, benteng ini memang sangat-sangat susah untuk dikuasai. Sekarang pun bisa kita lihat akses menuju ke benteng ini sangat jauh. Jalan kecil seperti ini. Apakah benar jalannya ini? Nah, itu ada burung-burung di sana. Jadi memang Khaybar ini dari zaman dahulu pada masa Rasul pun memang sudah terkenal ini di kawasan yang subur. Nah, seperti ini. Ada kayu-kayu juga. Nah, ini perjuangan kami belum berhenti. Perjuangan kami belum selesai juga, saudaraku semua. Ini saya masih mencari akses bagaimana sampai ke benteng Khaybar. Nanti kami akan coba cari jalan dari bawah sana apakah bisa. Kemudian menuju jalan bawah itu dan seterusnya menuju ke benteng Qomus yang ada di sana. Insyaallah semoga terwujud. Allahu Akbar. Masya Allah, para penontonnya Umi Gilbi dan juga Bung Hasibuan, alhamdulillah kami hampir sampai ke satu benteng yang terlihat di sana. Itu peninggalan orang-orang Yahudi yang akhirnya dikuasai oleh kaum muslimin. Kita ini berada di Khaybar namanya. Nah, Rasul dahulu diceritakan pada tahun ke-7 Hijriah bersama dengan 1.600 pasukan datang ke Khaybar ini ingin menguasai orang-orang Yahudi yang mereka mempunyai benteng di atas sana. Bentengnya sangat banyak, masyhur diceritakan dalam sejarah ada 5 benteng. Tapi yang utama benteng yang akan kita tuju ini disebut namanya ini Benteng Qomus. Atau bahasa Arabnya Husnul Qomus. Seperti itu dalam bahasa Arabnya. Jadi sengaja orang-orang Yahudi ini mendesain benteng ini persis di atas bukit. Aksesnya sangat susah naik ke atas. Kita pun tadi memang sudah kita coba ingin menuju ke benteng ini sangat susah. Nah, ini akan kita pelajari gimana bisa naik ke sana insya Allah. Rasul kenapa sampai datang ke Khaybar ini? Sebab ternyata orang-orang Yahudi ini berkhianat atas perjanjian yang sudah disepakati di kota Madinah Al-Munawwarah. Karena itu Rasul sesudah peristiwa Hudaybiyah, maka Rasul sudah selesai berhadapan dengan kaum Quraisy. Sehingga Rasul kemudian fokus ingin menghadapi orang-orang Yahudi. Maka Rasul datang ke sini nih dengan 1.600 pasukan melawan 10.000 pasukan orang-orang Yahudi. Ketika itu pertempuran di sini terjadi berhari-hari. Rasul membawa pasukannya ke sini sangat susah untuk naik ke atas, ke akses ke benteng ini. Termasuk Abu Bakar juga pernah diutus membawa pasukan, belum bisa masuk. Termasuk Umar bin Khattab juga diutus ke sana untuk menguasai benteng ini juga, tidak bisa juga masuk. Akhirnya Sayyidina Ali yang diutus. Dan kemudian Rasul menyerahkan bendera Islam ke Sayyidina Ali. Rasul perintahkan, wahai Sayyidina Ali, bawa pasukan naik ke atas bukit, jangan kembali hingga kita bisa menaklukkan benteng orang Yahudi. Ini disampaikan oleh Rasulullah. Yang ketika itu Sayyidina Ali matanya masih terganggu ketika itu, sakit matanya, namun dengan mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah, kemudian Rasul mengobati matanya Sayyidina Ali, sembuh saat itu juga. Barulah Sayyidina Ali mencoba membawa pasukan untuk naik ke benteng Yahudi yang ada di sana. Dan alhamdulillah akhirnya beliau masuk ke dalam, berjumpa langsung dengan orang Yahudinya, termasuk ada pimpinan perang orang Yahudi ketika itu yang bernama Harith bin Abu Zainab. Dia masuk ke sana dan berjumpa di sana dengan orang Yahudi. Dulu pertempuran tidak seperti zaman sekarang yang harus menggunakan senjata api, tapi langsung dengan senjata pedang ketika itu ya. Jadi berhadap-hadapan. Maka Sayyidina Ali masuk ke benteng itu dan dia menemukan pintu yang ada di sana. Dia dobrak dan itu menjadi tameng atau perisai bagi Sayyidina Ali berjumpa dengan orang Yahudinya, bertempur di sana dan dia bisa mengalahkan. Di saat pintu itu roboh, maka itu akan menjadi jembatan sehingga pasukan yang lain bisa masuk ke benteng Khaybar atau benteng Yahudi yang ada di sana. Sehingga dengan itulah alhamdulillah perkampungan Khaybar ini bisa dikuasai oleh kaum muslimin, dimenangkan oleh kaum muslimin, sekalipun ketika itu jumlah mereka sangat sedikit dibanding orang-orang Yahudi. Allah yang memberikan pertolongan karena Allah sudah menjanjikan di peristiwa sebelumnya pada tahun ke-6 Hijriah bahwa sesudah itu akan ada kemenangan yang nyata bagi kaum muslimin. Dan terwujudlah
di peperangan Khaybar ini kaum muslimin bisa menguasai perkampungan Yahudi yang ada di sini, termasuk bentengnya ini, dan semua perkebunan yang ada di sini juga dimiliki oleh kaum muslimin hingga Islam berjaya sampai sekarang berada di Khaybar. Itu ringkasnya. Insya Allah kita akan turun ke bawah sana melihat lebih detail bagaimana benteng yang sudah dimiliki oleh kaum muslimin. Tuh, saudaraku. Masya Allah, benar-benar kendaraan kita ini mepet banget ke dinding-dindingnya loh itu. Iya, betul. Tuh, persis ini di samping kaca kendaraan kami ini, dinding-dinding yang ada di sini. Dari dinding satu. Allah. Bayar kita benar. Waduh. Tar dulu. Mundur dulu, mundur. Stop. Lurus. Jangan. Oke, lurus. Sedikit. Oke. Dah. Ini terus. Lihat itu saudaraku. Benar-benar kami berpetualang menuju ke bukit ini. Betapa dahulu kaum muslimin pun di saat mereka datang ke sini, waktu itu kendaraan mereka hanya dengan naik unta tuh. Masya Allah. Allah. Nah, akhirnya kami sampai ke benteng Qamus milik orang-orang Yahudi dahulu. Disinilah dahulu kekuasaan Yahudi yang berada di perkampungan Khaybar. Nah, seperti ini gambaran-gambaran perumahan orang-orang dahulu yang berada di sini ya. Yang jelas ini dahulu menjadi wilayah kekuasaan orang-orang Yahudi. Semuanya di bawah ini, dan di situ benteng mereka di atas sana. Bisa kita lihat, kalau kita bayangkan dahulu, zaman dahulu tentu akses untuk naik ke atas itu sangat susah. Masya Allah. Di bawahnya ini perumahan-perumahannya. Berarti di sini dahulu orang-orang Yahudinya itu bertahan mereka di sini. Mereka jadikan ini wilayah kekuasaan mereka ketika itu. Bisa kita lihat bagaimana perumahan-perumahan zaman dulu yang ada di sini nih, yang menjadi perumahan-perumahan kuno atau perumahan-perumahan lama di sini nih. Oke, tuh sampai ke sana. Oh, masya Allah, sangat besar ya. Terus ke atas sana. Seperti yang kami ceritakan tadi, berarti untuk menguasai benteng milik Yahudi ini di atas sana, itu membutuhkan strategi-strategi yang sangat matang ya. Maka Rasul sudah mengatur strategi dari kota Madinah sehingga bisa menguasai perkampungan atau wilayah Khaybar ini. Nah, ini semua gambaran perumahan-perumahan zaman dulu yang diperkirakan hidup di sini orang-orang Yahudi ini. Tentu ini wilayah kekuasaan mereka sampai di atas benteng yang sulit untuk ditembus. Dan bahkan dahulu diceritakan Romawi pun tidak bisa menguasai benteng orang Yahudi ini. Karena itulah Rasul dengan kecerdasan, dengan kehebatan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya bisa menguasai benteng ini. Yang terakhirnya Rasul tadi mengutus Sayyidina Ali untuk naik ke atas. Dan dia bisa menerobos masuk ke benteng pertahanan orang Yahudi. Kalau kita lihat di atas sana ini, dari penjuru manapun sebenarnya orang yang mau masuk datang ke sini itu pasti kelihatan ya. Karena bentengnya sangat tinggi, benar-benar di atas bukit. Tapi dengan cerdasnya strategi Rasulullah SAW
Sayyidina Ali bisa masuk ke atas dan dia bisa membunuh pimpinan orang Yahudi, termasuk ada namanya Marhab, ada juga namanya Harith bin Abu Zainab, terbunuh di atas pimpinan peperangan orang Yahudi ketika itu, dan itulah membuat mereka akhirnya kalah. Maka benteng ini pun dikuasai oleh kaum muslimin, dan semua wilayah-wilayah yang ada di sini, perkampungan Khaybar ini, yang tentunya dahulu juga milik orang Yahudi, semua akhirnya dikuasai oleh kaum muslimin. Maka peristiwa peperangan Khaybar adalah peristiwa yang sangat bersejarah. Bagaimana kekuatan Islam yang sedikit, hanya satu riwayat mengatakan 1.600 melawan 10.000 pasukan Yahudi ketika itu. Tapi Allah yang memberikan pertolongan sehingga semua dikuasai oleh kaum muslimin. Sekitar itu. Benar-benar di bawahnya batu-batu, gunung bukit bebatuan, dan di atas sana itulah benteng orang Yahudi zaman dahulu yang akhirnya ditaklukkan oleh kaum muslimin. Sekitar 16 atau sampai 20 para sahabat yang syahid bertempur di sini untuk menguasai benteng ini. Dan diceritakan dari kalangan Yahudi ketika itu gugur sampai 93 orang. Selebihnya itu berarti ada yang luka-luka, dan kekuatan mereka sudah kalah karena benteng ini sudah dikuasai. Maka orang-orang Yahudi yang lain pun tentunya dengan kekalahan itu mereka menyerahkan diri, dan semua benteng ini dikuasai oleh kaum muslimin. Demikian juga dahulu di sini ada pertanian mereka seperti yang ada sekarang. Perkebunan mereka itu dikuasai oleh kaum muslimin semuanya. Masya Allah. Kita lihat dari sudut lain bagaimana satu benteng yang menjadi kekuatan orang Yahudi. Karena dahulu orang Yahudi pernah berada di kota Madinah, tapi usai perjanjian selesai, mereka dihalau dari kota Madinah, dan akhirnya mereka datang ke Khaybar ini, berdiam diri di sini, membangun kekuatan di sini, dan rencana mereka juga ingin kembali memerangi kaum muslimin. Karena itu Rasul datang ke Khaybar ini dengan pasukannya untuk mengalahkan orang-orang Yahudi yang mereka berkhianat dengan perjanjian-perjanjian yang sudah disepakati di kota Madinah Al-Munawwarah. Allahu Akbar. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kemenangan di tangan kaum muslimin, dan inilah benteng yang di atas sana bisa kita lihat. Masya Allah. Oke. Ini masih ada sisa-sisa bangunan zaman dulu di sini juga. Sangat besar ya bentengnya ini. Allah. Terus sampai ke sana itu besar. Coba kita bayangkan dahulu bagaimana penguasaan benteng ini kalau tidak dengan strategi yang cerdas daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akhirnya mengutus Sayyidina Ali untuk naik ke atas dengan berhadapan langsung dengan orang-orang Yahudi. Allahu Akbar. Nah itu Bapak Ibu sekalian ya. Dan tadi seperti saya sampaikan bahwa kaum muslimin pasca peperangan Khaybar ini hidupnya makmur ya. Nah ini Abdullah bin Umar menyampaikan ya, kami ini tidak merasa kenyang sebelum menaklukkan Khaybar. Jadi sebelum menaklukkan Khaybar ya terbatas gitu makanan itu buat mereka. Nah kemudian Aisyah radhiyallahu anha juga berkata, ketika Khaybar telah ditaklukkan, maka kami berkata, sekarang kami kenyang dengan kurma ya. Nah ini menunjukkan bagaimana kaum muslimin mulai ya dibukakan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni kebutuhan mereka, kebutuhan pokok mereka ini tercukupi ya. Jadi Rasulullah SAW untuk menanggulangi permasalahan kaum muhajirin yang mereka datang ke Madinah ini kan tidak bawa bekal apa-apa gitu ya. Belum punya rumah, belum punya tempat tinggal, belum punya pekerjaan. Mereka juga pekerjaannya berdagang. Pertama kali permasalahan ini ditanggulangi oleh Rasulullah adalah dengan membangun pasar gitu. Nah, kemudian dengan ditaklukkannya Khaybar ini, maka lebih makmur lagi ya. Kaum muslimin bisa memenuhi kebutuhannya ya, kebutuhan pokoknya terutama begitu.
Nah, Bapak Ibu sekalian, berikutnya ya Rasulullah terus melaju kemudian mengutus Mahisah bin Mas'ud kepada orang-orang Yahudi di Fadak. Ini Fadak ini sebuah wilayah, di sana juga terdapat tanah yang kemudian nanti juga berhasil dikuasai oleh kaum muslimin, dan Fadak ini nanti menjadi milik Rasulullah SAW. Ya. Jadi waktu itu mereka mengirimkan utusan kepada Rasulullah SAW. Mereka tidak ingin berperang, akhirnya mereka menawarkan perjanjian damai, dan syaratnya ketika itu diterima ya oleh Rasulullah. Perjanjian damai itu syaratnya adalah eh, mereka mendapatkan setengah hasil panen dari wilayah Fadak itu, ya, seperti yang dilakukan kepada penduduk di Khaybar, ya. Nah, mereka menerima, ya, Rasulullah menerima tawaran dari mereka itu, dan akhirnya hasil pembagian dari tanah Fadak ini murni menjadi milik Rasulullah SAW. Karena kaum muslimin tidak mengerahkan pasukan ke sini gitu ya, hanya mengutus orang. Ternyata orang-orang Yahudi itu langsung menawarkan perjanjian damai. Nah, ini tanah Padak ini tanah milik Rasulullah, ya, yang nantinya ini tapi Rasulullah ini karena beliau seorang nabi, seorang rasul, Abu Bakar mendapatkan informasi dari Rasulullah bahwa para nabi, para rasul itu tidak mewariskan harta, ya. Maka ketika Rasulullah SAW nanti wafat, tanah Padak ini kemudian diambil alih oleh Abu Bakar As-Siddiq menjadi milik negara, begitu ya. Nah, disinilah sempat ada sedikit eh, kesalahpahaman antara Abu Bakar As-Siddiq dengan Fatimah, ya. Fatimah binti Rasulullah, ya. Fatimah putri Rasulullah SAW. Nah, nanti ini bagi orang-orang Syiah ya yang tidak suka kepada Abu Bakar, tidak suka kepada Umar, ya, tidak suka kepada sahabat-sahabat yang selain Ali bin Abi Thalib, ini menjadikan salah satu alasan juga ya tentang kasus Tanah Padak ini untuk membenci para sahabat, ya. Bahkan berikutnya juga ada di antara mereka itu yang mengkafirkan para sahabat, ya. Naudzubillah, ya. Nah, ini Tanah Padak ini ya. Sekarang ya. Tanah Padak zaman sekarang kita lihat ya, ini ada tayangannya. This is Fadak. Today it is a portion of the city of Al-Ha'it, about 300 kilometers north of Al-Madinah Al-Munawwara. Jadi ketika di Madinah, Rasulullah SAW ini ya mendapatkan penghidupan itu dari hasil Tanah Padak ini. Nah, ini tadi yang saya sebutkan ya, kontroversi yang sempat terjadi antara Abu Bakar dengan Fatimah, ya.
Jadi sempat ada sedikit ya salah paham lah antara Fatimah dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, penaklukan wilayah lain. Jadi terus ya, kaum muslimin merangsek nih ke wilayah yang agak jauh ya. Akhirnya ditaklukkan juga Wadil Qura ya. Jadi setelah selesai ini di Khaybar, Rasulullah menuju ke Wadil Qura. Di sana pun terdapat golongan orang-orang Yahudi ya yang hidup bersama ya, berdampingan dengan orang-orang Arab di sana di Wadil Qura itu. Nah, ketika sampai di sana, orang-orang Yahudi ini kemudian menyerang kaum muslimin dengan menembakkan panah mereka ya. Jadi mereka ini sudah dalam keadaan siap ya, siap menghadapi gitu. Dan salah satunya adalah sampai mengenai panah tersebut Mud'im ya. Mud'im ini adalah budak dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian terjadi perang tanding ya. Nabi awalnya menyerukan dulu Islam kepada mereka, tapi mereka menolak. Setelah itu muncul di mereka ini orang yang mengajak perang tanding, kemudian dihadapi oleh Zubair, sahabat Rasulullah, Zubair bin Awam, ya, dan berhasil membunuhnya. Itu kemudian muncul lagi yang lain, ya, kemudian berhasil juga dibunuh oleh Zubair bin Awam. Kemudian muncul lagi yang lain, kemudian ini dihadapi oleh Ali bin Abi Thalib dan berhasil juga dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi setiap kali ada yang terbunuh itu, mereka selalu diseru untuk masuk Islam, ya, untuk masuk agama Islam. Tapi ya mereka ini menolak terus gitu. Nah, sampai kemudian Bapak Ibu sekalian, tiba waktu sholat ya, waktu itu para sahabat kemudian mengajak kembali ya mereka untuk masuk Islam, tapi mereka tetap menolak ya, terus gitu, tetap menolak, mereka tidak mau masuk Islam. Keesokan harinya, nah, sebelum waktu duha, mereka ternyata sudah menyerah. Ya, gitu. Mereka sudah menyerah. Kemudian jadi mereka ini mereka menyerah, kemudian kaum muslimin mendapatkan ghanimah ya, dari mereka cukup banyak ya. Jadi kaum muslimin melimpah di sini ya. Jadi di masa-masa, nah inilah ya hikmahnya. Jadi setelah perjanjian Hudaybiyah itu kaum muslim ini lebih fokus gitu ya. Lebih fokus berdakwah, kemudian lebih fokus juga untuk membereskan dulu gitu ancaman-ancaman yang terdekat dengan Madinah, yaitu orang-orang Yahudi ya. Dan ini juga menjadi solusi gitu. Menjadi solusi masalah ekonomi gitu ya. Masalah di kalangan para sahabat yang selama ini mereka sangat kesulitan gitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya begitu ya. Nah, ini Wadil Qura ya, Bapak Ibu sekalian, ini sedikitnya. Ini terletak 370 km ya. Kalau yang tadi kan 300 ya, Tanah Padak itu. 300 km. Nah, ini dulunya pemukiman Yahudi di wilayah Hijaz ya. Seperti juga ada di Khaybar kan sebelumnya. Jadi ini sejarahnya ya Bapak Ibu sekalian, sejarahnya bagaimana orang-orang Yahudi itu kemudian akhirnya terusir dari wilayah Hijaz ya. Gitu. Akhirnya mereka hanya ada di wilayah Syam begitu, orang-orang Yahudi itu. Ya, mereka datang ke tanah Hijaz untuk menunggu-nunggu kedatangan Nabi terakhir, tapi setelah ada Nabi terakhir itu muncul, maka tidak mau beriman ya. Maka mereka akhirnya ya terusir ya dari wilayah ini.
Masjid Al-Idham ya. Idham itu tulang artinya. Nah, mungkin ini tempat-tempat yang jarang atau mungkin tidak pernah didatangi oleh jamaah umroh ya. Ini jaraknya cukup jauh soalnya gitu. Nah, ini ada Jabal Fil ya. Gunung Gajah ini mirip gajah kan. Ada belalai ya. Kepala gajah ada belalainya gitu. Nah, ini tidak jauh dari Al-Hijr, Madain Saleh itu. Tapi sekarang lagi dibangun katanya ya, kalau nggak salah. Madain Saleh ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, berikutnya ini kayaknya terakhir ini. Berikutnya penduduk Taimah ya. Penduduk Taimah. Ini mereka mendengar berita tentang bagaimana Khaybar berhasil dikuasai. Kemudian juga penduduk Fadak juga sudah menyerah. Kemudian penduduk Wadil Qura juga ya bisa dikuasai, bisa dikalahkan oleh kaum muslimin bahkan tanpa bisa melakukan perlawanan gitu. Nah, maka kemudian Rasulullah SAW mereka menawarkan kepada Rasulullah SAW menawarkan perdamaian gitu. Mereka tidak mau berperang ya. Nah, Rasulullah SAW akhirnya menerima tawaran itu, kemudian mengirimkan surat ya, surat perjanjian kepada mereka yang isinya ini adalah perjanjian dari Muhammad Rasulullah untuk Bani Adi ya. Bani di sini maksudnya Bani Adi penduduk Taimah ya. Sesungguhnya mereka mendapatkan jaminan perlindungan dan wajib membayar jizyah. Ya. Jizyah ini adalah semacam upeti, semacam pajak begitu ya, yang diberikan oleh orang non-muslim kepada kaum muslimin. Ini sebagai jaminan keamanan bagi mereka, mendapatkan perlindungan dari kaum muslimin, tidak diganggu mereka, mereka bisa bebas melaksanakan ibadah sesuai agama atau kepercayaannya ya masing-masing gitu. Tidak ada permusuhan, tidak ada pengawasan terhadap mereka gitu di dalam perjanjian perjanjian antara Rasulullah SAW dengan penduduk Taimah ini ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah ya yang bisa disampaikan terkait bagaimana perjuangan Rasulullah SAW menguasai benteng Khaybar awalnya, kemudian akhirnya juga bisa menguasai wilayah yang lain, dan kaum muslimin tadi saya sebutkan semakin makmur, semakin kuat ya. Akhirnya ini adalah merupakan persiapan awal di tahun berikutnya, tahun 8 Hijriah, kaum muslimin, insya Allah ini kita bahas ya di pertemuan berikutnya, bisa akhirnya melakukan futuh ya Makkah, melakukan penaklukan terhadap kota Makkah ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لو كان بيننا الحبيب لهدانا القاصي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس
فدتك روحي يا حبيب محمد مكرم الغريب من قربك الروح تطيب رحمة للعالمين يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو الفضل المؤيد جل من صلى عليك يا نور الهدى رحمة للعالمين طال